Tahukah Anda apa itu Alzheimer? Alzheimer adalah gangguan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, perilaku, dan fungsi otak lainnya. 1 dari 10 orang yang berusia di atas 65 tahun mengidap Alzheimer. Setiap 3 detik, ada 1 orang terdiagnosa Alzheimer di dunia. Alzheimer belum bisa disembuhkan. Obat yang ada hanya untuk memperlambat progresivitas dan mengatasi gejala Alzheimer. Kurangilah risiko terkena Alzheimer, kenali 10 gejala umum penyakit Alzheimer. Gangguan daya ingat. Pak, anak-anak nanti jadi pulang kan? Jadi, Pak, anak-anak jadi pulang kan ya? kok tanya lagi? Kan barusan sudah dijawab, Bu. Sering lupa akan kejadian yang baru saja terjadi, menceritakan dan menanyakan hal yang sama berulang-ulang, lupa akan satu hal dalam frekuensi yang terlalu sering. Sulit fokus. Halo? Halo? Ini telepon udah rusak mungkin ya. Kok nggak bisa dipakai? Melakukan hal yang biasa dan sederhana menjadi lebih susah dan perlu waktu lama. Sulit melakukan kegiatan sehari-hari. Dari tadi nulis perencanaan keuangannya, kok nggak selesai, Bu? Seringkali sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Bingung cara mengatur keuangan, bahkan bingung cara mengemudi. Disorientasi waktu. Anterin ibu yuk Mau kemana jam 10 malam begini, Bu? ke pasar. Disorientasi tempat. Bingung akan waktu di mana mereka berada dan tidak tahu jalan pulang. Susah memahami visual spasial. Ayo Pak, pulang. Ini cara keluarnya gimana ya? Bu, kok tumpah-tumpah dibiarkan? Hah? Tumpah? Apanya? Kesulitan memahami visual spasial dapat kita lihat dari kesulitan mengukur jarak, membedakan warna, tidak mengenali wajah sendiri di cermin, menabrak cermin atau pintu kaca ketika berjalan, serta kesulitan mencari jalan keluar yang sebelumnya dilalui. Gangguan berkomunikasi. Pak, tolong ambilin itu, itu loh, jam dinding ibu di... Maksud Ibu, jam tangan. Iya, jam tangan. Gangguan berkomunikasi dapat kita lihat dari kesulitan berbicara dan mencari kata yang tepat di dalam sebuah percakapan, serta bingung untuk melanjutkannya. Menaruh barang tidak pada tempatnya. Pasti kamu ya Udin yang ambil dompet. Tidak, Nyonya. Sumpah. Menyimpan barang tidak pada tempatnya, bahkan kadang curiga ada yang mencuri atau menyembunyikan barang tersebut, sehingga berdampak terhadap orang-orang di sekitarnya. Salah membuat keputusan. Ini Mas, uangnya. Loh, kebanyakan, Bu. Belanjaan Ibu cuma 20.000 aja. Salah membuat keputusan meliputi bingung menentukan suatu hal, susah menghitung, berpakaian tidak serasi atau terbalik, dan lain sebagainya. Menarik diri dari pergaulan. Ibu kok di sini sih? Nggak ikut kumpul bareng aja di luar? Nggak apa-apa Pak. Enakan di sini. Nggak usah, di sini aja. Menarik diri dari pergaulan dengan atau tanpa alasan yang jelas, tidak memiliki inisiatif untuk melakukan aktivitas yang biasa dinikmati, cenderung diam saja dengan mata menerawang. Perubahan perilaku dan kepribadian. Masakan Ibu agak asin ya? Gitu ya. Dulu aja bilangnya enak, sekarang bilangnya asin. Bapak udah gak cinta lagi ya sama ibu. Serba salah semuanya. Orang berubah menjadi lebih sensitif,
mudah tersinggung. Hal kecil dapat memicu kemarahan yang meledak-ledak yang berlebihan, iritabilitas, depresi, mudah kecewa, dan putus asa. Apabila Anda melihat adanya 10 gejala Alzheimer ini, tindakan selanjutnya adalah memeriksakan ke dokter, meminta untuk diberikan deteksi dini serta pemeriksaan lebih lanjut, bergabung dengan komunitas peduli Alzheimer di lingkungan Anda. Tindakan mengurangi risiko terkena Alzheimer diantaranya adalah melakukan olahraga teratur, menerapkan pola makan yang sehat, mengkonsumsi gizi seimbang, melatih otak secara berkala, berpikiran positif, dan beraktivitas produktif. Hubungi Alzheimer Indonesia jika salah satu keluarga atau di lingkungan terdekat Anda ada yang mengalami ciri-ciri dari 10 gejala demensia Alzheimer. Jangan maklum dengan pikun. Lupa, kehilangan daya ingat bukanlah bagian normal dari penuaan. Terima kasih Mas Teguh. Nah, tadi teman-teman sudah dapat mengetahui apa sih sebenarnya 10 tanda gejala. Nah, salah satu saja itu tidak bisa kita mengatakan bahwa kita adalah mengidap demensia. Orang yang mengidap demensia atau yang mengidap pikun itu biasa disebut ODD, orang dengan demensia. Jadi kalau nanti dalam sesi saya, dalam slide-slide saya ada tulisan atau saya mengatakan ODD, itu adalah orang dengan demensia, mereka yang mengidap pikun. Nah, kita lanjutkan sekarang. Nah, di sekitar kita, di media massa, kita bisa saja melihat berbagai berita-berita kehilangan. Misalnya yang sebelah kiri, yang Resiana Hutapea itu saya waktu itu yang mengumpulkan beritanya ketika ada keluarganya yang menghubungi karena kehilangan opungnya ini atau neneknya ini. Kemudian juga berita-berita lain kehilangan baik anggota keluarga laki-laki maupun anggota keluarga perempuan. Dan yang sering terjadi adalah anggota keluarga yang sudah lansia. Nah, tapi sebenarnya lansia itu sendiri tidak saja di kalangan kita, itu bisa terjadi di kelompok mana saja. Misalnya kita pahami seperti Margaret Thatcher, kita mengikuti beritanya. Margaret Thatcher atau mantan Perdana Menteri Inggris dikenal sebagai perempuan besi, perempuan tangguh. Kemudian juga Ronald Reagan. Keduanya, baik Ronald Reagan maupun Margaret Thatcher mengalami demensia karena faktor kehilangan yang sangat besar orang yang dikasihi. Jadi faktor yang kehilangan anggota keluarga yang sangat dikasihi atau orang terdekat itu dapat menjadi salah satu faktor resiko dari terjadinya seseorang mengalami demensia. Nah, sebenarnya apa sih demensia itu? Apa itu Alzheimer? Di sesi ini saya tidak akan bicara dari sisi saintifik atau dari sisi medis. Kita tidak akan menghabiskan waktu untuk dari sisi medis. Dalam sesi ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memahami dengan cara yang lebih mudah. Nah, demensia itu kita kenal sebagai pikun. Kalau di budaya kita menyebutnya pikun. Secara internasional dikenal sebagai demensia. Nah, si demensia itu merupakan paling banyak disebabkan oleh Alzheimer. Jadi sebenarnya demensia itu ada Alzheimer, ada body Lewy, ada Parkinson. Parkinson yang biasa kita kenal ketika melihat seseorang yang tubuhnya tremor terus goyang terus, umumnya diidap oleh orang yang sudah lansia. Sementara body Lewy itu sangat jarang dialami oleh kita yang ras Asia Tenggara. Umumnya dialami oleh yang ras kulit putih. Jangan tanya saya, atau kita tidak akan bahas di sini kenapa umumnya yang ras kulit putih yang mengalami. Tapi yang paling banyak terjadi di lingkungan Asia, terutama Asia Tenggara, adalah Alzheimer, atau kita sebut saja di sini kita akan supaya lebih mudah kita menyebutnya pikun. Banyak penelitian yang menyebutkan, menjelaskan bahwa di budaya Asia Tenggara, demensia banyak diidap oleh perempuan. Mungkin karena, bukan hanya mungkin,
Pernah saya membaca satu jurnal kesehatan, jurnal penelitian yang menunjukkan bahwa untuk suku yang secara kultur relatif eh, ekspresif atau mereka yang yang sangat ekspresif itu cenderung angka demensianya relatif rendah. Tapi suku yang cenderung introvert, angka demensianya relatif tinggi, terutama di kaum perempuannya. Tapi bukan itu yang menjadi pegangan kita, tidak bisa juga menjadikan itu sebagai stigma. Nah, kemudian apa sih yang sebenarnya dipengaruhi oleh apa saja yang dipengaruhi oleh demensia? Ada berbagai aspek yang dapat dipengaruhi oleh demensia. Dan seperti tadi di video 10 tanda gejala demensia itu mencakup 5 hal ini, mempengaruhi daya ingat. Ingat tadi itu lupa nama. Misalnya kalau di keluarga saya dulu almarhumah ibu saya itu suka maksud hati memanggil saya yang terpanggil nama adik angkat saya. Nah, juga mempengaruhi perilaku menjadi lebih sensitif dan karena sensitif itu jadi mudah emosi dan juga mempengaruhi kemampuan untuk pengambilan keputusan. Misalnya untuk seperti tadi di video pengambilan keputusannya itu tidak tepat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sederhana, padahal tugas-tugas yang biasa dilakukan sehari-hari, misalnya membuat pencatatan keuangan keluarga sehari-hari, dan juga sangat mempengaruhi komunikasi karena ada rasa minder, merasa takut karena emosinya, karena perilakunya dipengaruhi, itu akan mempengaruhi dia, kemampuannya dia untuk berkomunikasi juga. Nah, 5 faktor ini adalah 5 faktor yang dipengaruhi ketika seseorang mengidap pikun. Ini adalah gambaran mulai dari kiri ke kanan. Kiri ini adalah gambaran ketika otak dibelah, dibelah tampak sisi kalau dipakai preparat, itu terlihat yang sebelah kiri adalah otak yang dalam keadaan normal, tidak mengalami gangguan atau onset pikun atau demensia. Terlihat secara bentuk dia cukup simetris. Nah, semakin ke kanan itu semakin terlihat tingkatan orang tersebut, individu tersebut mengalami demensia. Mulai terlihat dari bentuknya yang mulai codet sedikit, kemudian sampai ke paling kanan itu seperti kalau diibaratkan itu sudah seperti jeruk yang sudah mengkerut, sudah tidak berbentuk bulat utuh lagi. Karena memang yang dipengaruhi adalah bagian otak, baik otak untuk kemampuan komunikasi, kemampuan untuk menghitung, kemampuan untuk mengambil keputusan, kemampuan untuk melakukan aktivitas-aktivitas sosial. Jadi semuanya terpengaruh. Namun tidak semua pengidap pikun itu mengalami semuanya karena ada tingkatan-tingkatannya. Nah, yang paling terbesar, ini adalah 3 hal penyebab terbesar demensia. Dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa Alzheimer, ingat tadi itu demensia ada 3 ya, ada Alzheimer, ada Bodi Lewy, ada Parkinson. Nah, yang paling banyak menyebabkan demensia itu adalah Alzheimer. Sementara stroke ini adalah penyebab berikutnya yang dapat menjadi faktor resiko seseorang mengidap demensia. Dan ada faktor-faktor lain, misalnya kebiasaan pola hidup atau kebiasaan hidup, gaya hidup. Nanti akan ada slide khusus tentang apa saja faktor risiko seseorang mengidap demensia. Nah, demensia itu adalah suatu penurunan, suatu kejadian, suatu proses menurunnya kualitas berfungsinya otak. Atau dalam bahasa sederhananya terjadinya runtuhnya sel otak yang mati. Dan ini tidak ada obatnya. Dan by time, seiring waktu, itu akan semakin buruk. Makanya perlu dilakukan tindakan atau usaha-usaha pencegahan. Jadi seperti tadi saya katakan, hingga saat ini demensia itu belum ada obatnya. Yang bisa dilakukan adalah prolong dengan menjaga kualitas hidup. Nanti kita akan bicara lebih detail. Secara statistik di dunia secara global, tiap 3 detik ada 1 orang yang kena demensia. Namun sayangnya karena kebiasaan untuk memeriksakan diri secara rutin belum menjadi kebiasaan, maka angka yang ada adalah angka yang sifatnya iceberg atau yang hanya terlihat permukaannya saja, bukan angka statistik sebenarnya atau bukan angka yang betul-betul menggambarkan kondisi atau angka persentase populasi yang terkena demensia.